sudah dalam jangka waktu yang lama, Mas, saya takut ginjal, takut ini, takut penyakit itu dan lain sebagainya. Halo sahabat, kembali lagi di kanal YouTube Arya Surya Official, kanal pemberdayaan diri untuk Anda semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat berpuasa bagi rekan-rekan yang masih berpuasa. Mudah-mudahan di bulan puasa kali ini membawa berkah untuk kita semua. Entah itu kesehatan, ya, rezeki yang berlimpah, kebahagiaan dan ketenangan dalam menghadapi kehidupan ini. Oke sahabat-sahabat, kali ini Mas Arya akan membahas beberapa hal yang mungkin akan membantu sahabat dalam proses menjalani proses penyembuhan tentang psikosomatik ataupun asam lambung, ya sahabat-sahabat. Jadi banyak pertanyaan yang datang lewat Instagram, lewat Facebook, lewat YouTube, lewat TikTok yang pertanyaannya sama. Meski sudah Mas Arya bahas, namun terkadang masih ada aja pertanyaan-pertanyaan yang sama gitu. Jadi memang terkadang ketika ada orang yang bertanya tentang satu keluhan atau sensasi itu, biasanya mirip-mirip pertanyaannya. Misal Mas Arya, kenapa ya saya sesak napas gitu. Mas Arya, kenapa ya saya perutnya begah. Mas Arya, kenapa ya saya kelayangan dan lain sebagainya. Meski sudah pernah dibahas, namun ada saja pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kali ini Mas Arya akan membahas sensasi, ya sahabat-sahabat. Jadi sensasi yang sering dirasakan orang psikosomatis. Jadi biasanya orang psikosomatis ketika merasa kelayangan itu memang hal yang umum terjadi pada penderita psikosomatis. Itu karena ada beberapa faktor, ya. Biasanya yang paling umum adalah gula darahnya rendah gitu. Jadi ketika gula darahnya rendah itu lemas, kadang kelayangan. Makanya beberapa tips dari mentor biasanya minum air hangat dikasih gula gitu. Tujuannya agar tidak kelayangan dan tidak lemas gitu. Minum air hangat dicampur gula, atau beberapa ada yang 2 sendok ya. Jadi hanya untuk menambah gula darah saja gitu. Nah sahabat-sahabat, terus adalah juga beberapa yang menyarankan untuk olah nafas. Tapi orang kelayangan ini ketika kelayangannya campur takut pingsan, takut meninggal, takut tidak sadar, biasanya olah nafas takut. Karena biasanya ketika olah nafas itu juga terasa kelayangan, sudah kelayangan, terus olah nafas terkadang terasa kelayangan, itu juga kadang membuat orang takut. Waduh, kok tambah kelayangan ya itu. Padahal olah nafas itu kelayangannya karena oksigen tersuplai ke otak gitu. Makanya terkadang entah itu dari psikiater, psikolog atau hipnoterapis menyarankan olah nafas ketika kita sedang mengalami kecemasan. Bukan ketika serangan panik ya sahabat-sahabat, ketika sudah mereda baru olah nafas. Jangan pas cemas tinggi dan pas serangan panik itu olah nafas, yang ada makin gak karuan gitu. Nah tapi kita curi start sebelum cemas, sebelum serangan panik, kita sudah olah nafas gitu. Nafas lewat perut ya sahabat-sahabat. Oke, jadi tarik nafas, buang yang kembang kempis itu perut. Nah, terus selanjutnya sensasi nyeri di seluruh badan, tapi ketika dipijit tidak ada yang nyeri gitu. Mas Arya, saya nyeri di bahu kanan. Mas Arya, saya nyeri di bahu kiri. Mas Arya, saya nyeri di leher gitu. Nah
itu adalah ketegangan otot. Biasanya untuk klien-klien Mas Arya dibantu vitamin. Untuk vitamin berbeda-beda setiap orang ya sahabat-sahabat. Mas Arya tidak akan merekomendasikan di sini karena Mas Arya bukan ahli di bidang medis ya. Jadi Mas Arya sarankan biasanya paling ke klien Mas Arya gitu. Contoh, ini biasanya minum ini enak, badan menjadi lebih lebih ringan, tidak nyeri lagi gitu. Nah terus selanjutnya biasanya ada yang takut, ini juga sahabat-sahabat, ada yang ketika perutnya begah takut. Aduh Mas Arya kenapa perut saya begah banget, saya takut gitu. Nah biasanya ketika perut begah ngerasa takut itu juga hal umum terjadi pada penderita psikosomatik, karena biasanya dari begah itu memicu cemas, atau sebaliknya cemas dulu baru memicu begah itu karena asam lambung naik. Jadi biasanya banyak gasnya, kalau istilah klien Mas Arya, di perut itu banyak gasnya. Mas Arya, perut saya banyak gasnya, gimana cara mengatasinya ya gitu. Nah memang terkadang Mas Arya jadi bukan seorang hipnoterapis lagi, tapi mentor untuk mereka. Mas Arya gimana cara ngatasi begah ya? Biasanya Mas Arya menyarankan sama, olah nafas, minum air hangat. Terus terkadang juga dibantu obat dari dokternya. Misal dari dokter dikasih obat lambung ya diminum. Karena terkadang penderita kecemasan itu takut ketika minum obat lambung karena sudah dalam jangka waktu yang lama. Mas saya takut ginjal, takut ini, takut penyakit itu dan lain sebagainya. Nah jadi tipsnya itu tadi ya sahabat-sahabat, ketika begah minum air hangat. Terus boleh dengar audio hipnoterapi di YouTube Mas Arya atau audio afirmasi. Oke sahabat-sahabat. Terus tips selanjutnya adalah ketika kita sedang mengalami asam lambung naik Mas, ketika asam lambung naik gimana caranya gitu. Nah itu umum ya, ketika asam lambung naik sama saja tipsnya, yaitu minum air hangat. Tujuannya agar asam lambung itu turun gitu. Jadi orang cemas itu sebenarnya terkadang aneh. Jadi anehnya itu ketika orang yang tidak tahu akan dianggap aneh karena dibilang cemas itu nggak mau. Contoh seperti ini, Mas Arya saya sudah tidak cemas, tapi kenapa ya Mas leher saya seperti mengganjal Mas. Mas Arya kenapa ya Mas pinggang saya nyeri ya Mas, padahal saya udah cemas. Padahal itu adalah juga bagian dari cemas gitu. Karena ketika orang cemas tentu tidak akan menanyakan hal itu gitu. Mas Arya kenapa saya mengganjal, itu tidak akan ditanyakan karena sudah tahu. Saya yakin terkadang penderita itu sudah tahu kalau itu asam lambung sedang naik, tapi terkadang ketika merasa sedikit sedang cemas, dia pengen tahu jawaban gitu, entah itu dari mentor atau dari rekannya. Kenapa ya saya mengganjal, kenapa ya saya mengganjal gitu. Nanti sudah dijawab baru yakin gitu. Seperti halnya orang yang takut tensi. Mas, kenapa ya ketika saya ditensi darahnya tinggi sekali gitu, darahnya tinggi, saya takut saya punya penyakit darah tinggi Mas gitu. Karena orang psikosomatik biasanya kan darahnya tinggi ketika cemas. Nah ketika orang datang ke dokter lalu ditensi oleh dokter, dia cemas, akhirnya darahnya tinggi. Nah harusnya tipsnya adalah bilang ke dokter, dok saya sedang memiliki kecemasan. Karena kalau tidak, dokter nanti akan begini, kamu masih muda kok, darahnya tinggi gitu. Akhirnya tambah takut. Lebih baik bilang di awal, ketika ditensi dan punya kecemasan, bilang dok saya punya kecemasan. Jadi nanti dokternya juga nggak nakut-nakutin lah ya. Karena orang cemas kan dokter juga tahu ketika yang datang adalah seorang cemas, mereka harus menjaga perkataannya karena bisa terngiang-ngiang gitu. Dan beberapa klien mungkin jadi ada yang takut juga datang ke dokter kadang-kadang karena reaksi dokter ketika ditanya gitu, dok kenapa ya saya gini, oh kamu mungkin ininya, itu langsung teringat terus gitu. Nah jadi tipsnya bilang ke dokternya, dok saya juga punya kecemasan gitu. Jadi ketika tensi darahnya tinggi, dokter tahu ini dari kecemasan gitu. Dan beberapa dokter pun menyarankan untuk olah nafas gitu. Biasanya ada klien Mas Arya yang, Mas Arya kenapa ya tensi saya selalu tinggi, saya takut ini darah tinggi Mas Arya gitu. Oh itu nggak apa-apa, itu biasanya ketika kita datang ke klinik atau ke rumah sakit sedang mengalami cemas sehingga ketika tensi darahnya tinggi. Nah Mas Arya saja yang mentor kadang klien tidak percaya, sampai datang misal ke beberapa dokter untuk memastikan, sampai akhirnya dia mengatakan, dok
saya punya kecemasan gitu. Akhirnya dokternya menjabarkan, ya kamu gimana nggak tinggi darahnya karena kamu sedang cemas gitu. Baru tenang, baru dia mengatakan bahwa bener kata Mas Arya ya Mas ya gitu. Nah sebenarnya Mas Arya udah memberitahu dari lama, tapi terkadang kan orang cemas itu ingin taunya tinggi gitu, ingin taunya tinggi dan juga sugestivitasnya jadi tinggi. Jadi pengen tahu tinggi tapi setelah udah tahu seperti tidak terima gitu. Aduh, tapi dok saya gini. Nah contohnya, nah biasanya ketika orang cemas itu yang tadi Mas Arya katakan, darahnya jadi tinggi, terus terkadang kolesterolnya jadi tinggi, terkadang asam uratnya jadi tinggi, sering berpengaruh, namanya saja psikosomatik. Jadi gangguan pikiran yang berakibat ke tubuh maupun ke fisik ya sahabat-sahabat. Jadi apa yang dirasa di tubuh ya sudah pasti dari kecemasan gitu, dari gangguan psikosomatiknya itu gitu. Nah makanya tidak sedikit orang cemas ketika ditawari obat herbal atau obat apa dibeli gitu, karena dia ngerasa wah orang cemas itu pengennya sembuh instan, semua dimanapun. Datang ke hipnoterapi pengennya terapi lupa semua sensasinya, tidak seperti itu. Datang ke dokter pengennya sekali minum langsung sembuh, akhirnya 2 kali minum gak mau lagi karena gak ada reaksi. Sebetulnya bukan gak ada reaksi, segala sesuatu itu butuh proses dan butuh penyesuaian. Minum obat pun mungkin seminggu 2 minggu baru terasa. Mungkin ada juga yang berbulan-bulan tidak berefek apapun minum obat, yaitu karena cemas tinggi. Jadi ketika kita cemasnya tinggi, obat dosis tinggi pun kadang jadi kebal sahabat-sahabat. Itulah hebatnya tubuh kita gitu. Gangguan psikosomatik kok bisa kebal ya? Ya memang seperti itu, tubuh kita itu ajaib gitu. Hembusan nafas kita ajaib, detak jantung kita ajaib. Jadi jangan ditanyakan gitu, kenapa dari pikiran bisa berakibat ke tubuh dan fisik, itu satu keajaiban gitu. Nah sahabat-sahabat, selanjutnya Mas Arya pikiran saya berisik contoh. Nah perlu diketahui juga bahwa penderita kecemasan juga biasanya pikirannya berisik gitu, atau istilah mereka pikiran saya ngomong sendiri Mas Arya, batin saya, hati saya ngomong sendiri, yang negatif saya takut gitu. Nah itu juga biasanya penderita kecemasan juga mengalami seperti itu. Terus tidur terbangun sendiri di tengah malam, terus cemas, panik. Nah itu juga salah satu ciri psikosomatik atau kecemasan berlebih. Terus ada juga yang ketika bangun pagi rasanya tidak nyaman, males ngapa-ngapain. Aduh males ngapa-ngapain itu, pengennya tiduran terus. Nah latih dirimu agar tidak ikut bahwa ketika pengen tiduran, pengennya dibawa tiduran terus. Nah itu yang akan malah justru memperlambat proses penyembuhan kita. Tapi kalaupun aktivitas, biasanya penderita psikosomatik bingung mau aktivitas apa. Jadi segala sesuatu pun terkadang menjadi beban. Misal Mas Arya mengatakan, coba setelah bangun tidur terus malas ngapa-ngapain, pengennya tidur, cari aktivitas. Dia bingung, aduh aktivitas apa ya Mas gitu. Padahal mah kan bisa nyapu, bisa nyuci piring. Nah biasanya jawabannya adalah sudah. Padahal maksud Mas Arya itu bukan suruh nyuci piring terus nyuci piring sudah gitu. Maksudnya itu agar ada aktivitas terus, apapun boleh dilakukan, menjahit lah misal, terus apa. Kalau pengen tiduran lagi, beberapa orang yang bersemangat untuk sembuh, dia berani untuk sedikit melawan, jangan tiduran, nanti saja tidurannya. Terus dia lakukan dengan hal-hal yang membuat dia semakin, apa istilah kita ya, semakin mengabaikan, mencoba untuk mengabaikan sensasi atau perasaan-perasaan yang tidak nyaman itu gitu. Jadi hal-hal semacam itu juga perlu sahabat-sahabat. Terus lagi ada lagi juga pertanyaan seperti ini Mas Arya, saya susah BAB. Nah itu juga biasanya ketika penderita psikosomatik dan asam lambung juga seperti itu. Mas Arya, saya susah BAB, Mas Arya saya BAB-nya keras dan lain sebagainya. Itu juga penderita psikosomatik biasanya seperti itu sahabat-sahabat. Jadi apa saja berpengaruh di seluruh tubuh dan sensasinya berpindah-pindah. Ada istilah 1001 sensasi gitu, bahkan mungkin bisa lebih ya sahabat-sahabat, karena perasaannya itu tidak nyaman, sensasi di tubuh tidak nyaman. Jadi ibarat diem salah, bergerak salah, tidur salah, bangun salah, serba salah gitu. Makanya beberapa orang merasa Mas Arya ini, aduh saya menderita sekali, tolong gitu kadang. Nah ya memang Mas Arya juga tidak bisa banyak membantu untuk selalu mendampingi, untuk selalu menjadi teman curhatnya, karena kan
klien Mas Arya tidak hanya 1-2 orang gitu. Jadi terkadang bergantian. Itu pun Mas Arya kadang perlu istirahat malam, itu pun kadang tengah malam ada telepon gitu. Jadi hal umum yang terjadi pada penderita psikosomatis. Jadi upayakan latih dirimu. Jangan apa-apa nanya temen, jangan apa-apa nanya dokter. Kalau sudah tahu dari dokter kamu psikosomatik, coba latihan ya gitu. Jadi memang kadang ketika datang cemas atau panik itu irasional, pikiran kita tidak rasional. Akhirnya apa aja kadang, aduh apa ya yang mau ditanya siapa ya. Nah ya misal ada mentor ya telepon mentornya, misal telepon temen ya temennya. Cuma terkadang misal ketika ada yang sudah sembuh memberi tips gitu, nanya tapi tidak dijalankan, seperti itu ada banyak juga nih. Coba kamu lakukan ini, saya dulu sembuh, ayo gitu. Nah nanya, memang diiyakan tapi tidak dilakukan, nanti nanya lagi. Nah akhirnya terkadang yang sudah sembuh memberi tips pun jadi, aduh Mas Arya misal ini ada teman saya konsul gini-gini, gimana ya Mas? Nah biasanya Mas Arya tenangkan dulu dirimu gitu. Jadi boleh mengabaikan hal-hal yang misal kamu nggak enak gitu. Nah hilangkan rasa tidak enak itu, karena kamu juga kan lagi proses menuju sembuh. Jadi boleh menolak konsulan-konsulan yang misal ketika istirahat kayak tengah malam jam 2 jam 1 malam itu ya gitu. Nah memang terkadang perasaan-perasaan itu datang di tengah malam. Ketika kita mengalami itu tentu bingung, aduh apa yang perlu dilakukan gitu, aduh nanya siapa ya gitu. Meskipun sudah berhari-hari merasakan itu selalu terlewati dengan baik, namun ketika besok datang lagi dia irasional, jadi tidak rasional cara berpikirnya. Akhirnya aduh apa ya yang bisa dilakukan gitu, apa yang membuat tenang. Nah itu akan seperti itu, karena itu sudah memang menjadi tabiat orang yang mengalami psikosomatik. Jadi memang seperti itu gitu. Nah terus lagi Mas Arya, saya kenapa sensitif sekali ya dengan orang-orang di sekitar gitu. Mas Arya kenapa ya saya sangat sensitif. Memang jadi sensitif. Ngomong apa terkadang terfikirkan, ngomong apa terkadang dimasukkan ke dalam hati. Itu juga hal yang umum dan wajar pada penderita psikosomatik. Terus lagi Mas Arya, saya cemas sekali. Soalnya tadi saya mendengar kabar buruk. Mas Arya, saya cemas karena saya tadi mendengar cerita teman saya memiliki penyakit. Mas Arya, saya menjadi cemas karena saya tadi habis ribut misal. Nah itu juga berpengaruh ya sahabat-sahabat. Jadi emosi, ketakutan, kekhawatiran juga itu sangat berpengaruh sahabat-sahabat. Jadi untuk sahabat-sahabat yang sedang mengalami kecemasan ini memang akan merasakan 1001 sensasi yang tidak nyaman. Dan itu sudah menjadi konsekuensi yang memang harus dilewati oleh penderita kecemasan. Jantung debar, nah itu jantung debar itu karena asam lambung sedang naik gitu. Dan itu juga hal umum yang terjadi pada penderita psikosomatik. Gigi ngilu ya, terus gigi kadang terasa seperti kaku, kram, atau antar gigi beradu gitu. Misal gini, beradu itu juga psikosomatik, kuping berdenging. Nah tipsnya adalah sering latihan olah nafas, dengar afirmasi, dengar audioterapi, EFT, emotional freedom tapping, self talk, ngomong dengan diri sendiri. Semakin hari saya semakin sehat. Menonton hal-hal yang positif, menonton hal-hal seorang mentor yang sudah sehat, sembuh, tapi yang sekiranya membuat nyaman dan damai gitu, yang tidak membuat aturan baru. Karena terkadang beberapa ada yang nonton yang malah justru jadi banyak aturan, gak makan ini, gak makan itu, dilarang ini, dilarang itu. Akhirnya jadi ketakutan baru, jadi mental block baru, yaitu justru malam mempersulit kita untuk sembuh, untuk bangkit ya sahabat-sahabat. Terus untuk sahabat-sahabat yang sudah mengalami tahunan, Mas Arya sarankan untuk latihan mandiri itu memang terkadang untuk penderita yang sudah lama dan kompleks itu kurang tepat. Mungkin beberapa terilis, misal kayak mungkin jadi berani keluar, naik motor ke warung, tapi untuk garis besarnya mungkin masih banyak mengganggu. Nah Mas Arya sarankan untuk datang ke seorang profesional gitu. Nah biasanya sahabat-sahabat ketika orang mengalami
kecemasan seperti ini yang umum terjadi biasanya ada 3 ya sahabat. Seorang profesional yang membantu itu ada 3. Pertama biasanya adalah psikiater atau psikiatri atau dokter kejiwaan atau dokter jiwa, karena datang ke psikiater atau dokter jiwa belum tentu gangguan. Terkadang punya asumsi gini, aduh saya datang ke psikiater emang saya gila gitu. Tidak seperti itu. Orang sekarang sudah pintar, sudah menuju SDM yang tinggi, jadi mereka tahu saya butuh penanganan gitu. Jadi ke psikiater itu tidak harus sudah parah atau kayak kadang mas emang saya gila ke psikiater. Kadang beberapa lain juga Mas Arya sarankan ke psikiatri dulu kalau seperti ini, atau dilihat beberapa sesi dibantu psikiatri ya gitu. Nah kadang mas saya nanti nggak dicap orang gila dan sebagainya. Ini era sudah maju di mana informasi tentang kesehatan itu sudah banyak. Jadi apapun tipsnya dari seorang rasional lakukan, itu juga untuk diri kita sendiri agar tertangani dengan baik. Nah terus selanjutnya bisa datang ke hipnoterapis. Biasanya beberapa orang ada yang datang ke hipnoterapis atau psikolog. Semoga membantu ya sahabat-sahabat, ini sudah mulai gelap. Kayak saya Arya Surya undur diri. Untuk sahabat-sahabat yang sedang mengalami kecemasan, Mas Arya doakan semakin sehat, semakin sukses, semakin damai dan bahagia seperti dulu. Karena semuanya ketika sembuh juga akan seperti dulu lagi gitu, sehat lagi, damai lagi gitu ya sahabat-sahabat. Sukses terus, salam bangkit untuk semua. Ingat hipnoterapi, ingat Arya Surya. Bye bye.